Belum punya set-top box karena masih bingung harus beli yang mana? Mau beli merek terkenal tapi harga masih mahal? Cari yang murah tapi spek dan fitur masih oke? Nggak usah khawatir, ada STB Aoki hanya dengan 150 ribuan bisa bawa pulang set-top box dengan fitur lengkap. Selain untuk siaran digital, STB ini juga bisa untuk streaming. Ingin tahu kelebihan lainnya? Jangan skip video ini. Mungkin agak asing di telinga saat mendengar STB Aoki. Aoki merupakan perusahaan elektronik khusus rumah tangga. Saat ini, Aoki mulai merambah ke bidang pertelevisian seperti set-top box dan antena. Untuk set-top box Aoki memiliki beberapa seri, mulai dari set-top box Aoki ASTB T201, 02 hingga 03. Tapi untuk video kali ini, saya akan mereview set-top box Aoki Pioneer ASTB T201. Mulai dari fisik, fitur hingga spek. Apakah worth it dengan harga 150 ribuan? Box didominasi warna hitam dan merah, seperti box STB pada umumnya. Terdapat penampakan unit STB pada bagian depan. Selain itu, terdapat informasi fitur seperti support Full HD, Wi-Fi, EWS hingga PVR. Set-top box Aoki saat saya cek di web perizinan ponsel tidak ketemu, mungkin menggunakan keyword lain. Namun pada marketplace Aoki Official mengatakan bahwa produk set-top box sudah SNI dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI. Untuk kelengkapan yang diperoleh ialah unit STB, remote plus baterai, kabel RCA, dan buku petunjuk. Unit STB berukuran panjang 16,5 cm, lebar 9,5 cm, dan tinggi 3,5 cm. Berbahan metal dengan hitam glossy membuat unit terlihat lebih kokoh dan mewah. STB dengan bahan metal biasanya lebih tahan panas dibanding plastik. Tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Bagian depan STB terdapat logo Aoki, kemudian tombol power, menu, port USB, panel display, pindah saluran, tombol volume dan tombol OK. Tombol unit yang lengkap akan memudahkan mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Jika kurang lengkap, tentunya akan menyulitkan. Bagian belakang unit terdapat port antena in, loop out, port USB, port HDMI, port RCA, dan AC in. Terdapat dua port USB pada unit tentunya akan memudahkan jika menggunakan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Jika dirasa masih kurang, Boys bisa menggunakan USB hub sebagai penambah port USB. Bagian kanan, kiri, dan bawah terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Remote STB sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan STB ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Buku petunjuk penggunaan berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box. Tidak terdapat kartu garansi, tentunya akan menyulitkan untuk klaim atau tanya-tanya produk. Tapi Boys bisa langsung ke sosial media atau marketplace Aoki Official. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PF-U25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Koka berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau short ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review, agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI.
Setelah memilih input, langsung tampil petunjuk pemasangan. Proses ini untuk pencarian saluran DVB-T2. Yang perlu disetting ialah bahasa, negara, LCN, dan kode lokasi, lalu klik berikutnya, kemudian klik mulai pencarian. Proses pencarian saluran hanya butuh 45 detik dengan 41 saluran, termasuk cepat dibanding STB lain. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Untuk tampilan menu berbentuk kotak-kotak dengan 12 menu yang nanti akan saya cek satu persatu fungsi dari masing-masing fiturnya. Menu pertama ialah instalasi, berfungsi untuk pencarian saluran DVB-T2. Ada dua pilihan mode pencarian otomatis untuk scan secara langsung dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur LCN untuk mengurutkan saluran berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer, biasanya rentang 1 sampai 999. Fitur antena aktif berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan, jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System, yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Menu selanjutnya ialah televisi. Saat diklik akan masuk ke saluran digital. Lalu menu saluran. Terdapat fitur manajer saluran seperti mengunci saluran, menghapus, melewati hingga ganti nama saluran. Caranya, pilih saluran yang ingin diedit, lalu tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi edit yang diinginkan. Masukkan kata sandi 04 kali. Gunakan tombol navigasi untuk bergeser dan OK untuk memilih. Kalau sudah selesai, jangan lupa simpan hasil edit yang sudah disetting. Fitur daftar favorit untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Caranya juga sama. Tinggal pilih saluran menggunakan tombol navigasi, lalu tekan tombol warna pada remote untuk mengelompokkan saluran. Menu preferensi. Untuk pengaturan tampilan bahasa seperti OSD bahasa, timeout OSD, subtitle hingga pengaturan audio bahasa. Kemudian menu mengatur. Terdapat fitur timer, salah satu fungsinya bisa disetting untuk merekam saluran, mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur anak kunci. Kata sandi 04 kali. Terdapat pengaturan sistem lock untuk mengunci menu saluran yang tidak diinginkan. Fitur parental penilaian. Fungsinya untuk memfilter saluran berdasarkan usia anak 0 sampai 18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usia. Mengubah kode PIN. Bisa digunakan untuk mengubah kata sandi sesuai keinginan. Factory reset. Untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama. Selain itu, terdapat pengaturan auto siaga, rasio aspek, output video format, hingga resolusi video. Menu selanjutnya media center. Set-top box AUKI hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menggunakan hard disk menggunakan bantuan USB hub function, tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir. STB masih bisa menampilkan video dengan format AV, MKV, MOV, MP4, dan MPG. Audio dengan format ACC, MP3, dan WAV. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Fitur konfigurasi PVR untuk berisikan pengaturan ukuran file dan penggeseran waktu. Fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Set-top box AUKI hanya bisa meningkatkan software secara offline. Terlebih dahulu mencari file SD kemudian save di USB barulah bisa. Tapi susah untuk mencari file SD-nya. Apalagi tidak ada web atau CS yang bisa dihubungi. Untuk informasi software,
hardware version 1509, DVB-T2 512M, dengan versi software 512 MBT2, waktu pembuatan 12 Mei 2022. Lanjut ke menu jaringan. STB bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601 dan chipset Railing RT5370. Menu apps, ada fitur IPTV yang biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk. Sementara untuk online video terdapat PK YouTube, TikTok, dan YouTube Kids. Aplikasi ini sudah cukup untuk streaming. APK YouTube saat memutar video sangat lancar, bahkan bisa untuk memilih region, login hingga searching channel. APK TikTok bisa dibuka, tapi untuk tampilan video berupa landscape jadi kurang nyaman saat dilihat. Begitu juga untuk APK YouTube Kids, bisa dibuka dan lancar untuk play video, bahkan bisa juga untuk searching. Lalu fitur DLNA, sama seperti mirroring, bisa menampilkan foto dan video pada HP ke layar televisi. Saya menggunakan aplikasi Chasify pada HP. Pastikan STB dan HP berada pada jaringan internet yang sama. Bisa dilihat foto, video, dan YouTube pada HP tampil di televisi tanpa kendala. Fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Sensor remote menurut saya lumayan sensitif. Remote tidak harus dihadapkan ke STB agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan STB. Selama proses review sekitar 40 menit, untuk STB aman tidak terlalu panas. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya kelebihan dari STB AUKI ASTB-T201 ialah harga STB yang sangat ramah di kantong dengan fitur yang diberikan. Apalagi sudah SNI, jadi aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Tuner STB yang cukup peka dan sensitif dengan durasi scan dan banyaknya saluran yang ditangkap. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Sementara kekurangannya, upgrade STB hanya bisa dilakukan secara offline. APK online video yang terbilang sedikit dibandingkan STB lainnya. Tidak adanya informasi service center akan menyulitkan dalam proses klaim garansi. Itu dia review lengkap STB AUKI ASTB-T201. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.